Bab 2151. Anto, Harun, aku serahkan ketiga bawahan bos selatan ini padamu. Bantu aku menyelidiki kejahatan mereka dengan baik. Pastikan kamu mengurung mereka dalam waktu lama. Perintah Iwan pada Anto dan Harun. Ya Tuan, keduanya mengakui. Tidak mendengar itu ketika penjaga itu memucat. Mereka tidak lagi memiliki sikap arogan seperti sebelumnya. Khususnya penjaga kelima dan keenam berada di usia parubaya. Mereka masih memiliki banyak kemewahan dalam hidup untuk dinikmati. Jika mereka dikurung begitu saja, tidak bisa melihat terang lagi. Tidak mungkin mereka mau menerimanya. Tuan Busnadi, kami tahu kesalahan kami sekarang. Tolong lepaskan kami sekali ini saja. Kami bersumpah padamu, selama kamu membiarkan kami pergi kali ini, kami tidak akan pernah melawanmu lagi. Keduanya merasa hati mereka hancur. Mereka mulai memohon pada Iwan. Adapun penjaga ketiga, dia tahu bahwa dengan dendam Iwan terhadap bos selatan tidak mungkin Iwan membebaskan mereka. Selain itu, dia sudah membenci Iwan karena telah melumpuhkan kekuatannya. Jadi dia hanya berdiri di sana dan menatap Iwan dengan penuh kebencian, tidak memohon belas kasihan seperti dua rekannya. Namun pada akhirnya dia tetaplah manusia, hanya memikirkan bagaimana dia harus menghabiskan hidupnya di penjara. Dia tidak bisa menahan gemetar, dia tidak ingin mati di dalam. Namun dengan keadaan sebagaimana adanya, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Kamu seharusnya tidak melakukan itu sejak awal. Jika kamu meminta pengampunan sekarang, bertobatlah dengan benar atas kejahatanmu di penjara. Anto, Harun, bawa mereka pergi. Iwan berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa ketiga penjaga itu berada langsung di bawah bos selatan. Mereka pasti melakukan banyak kejahatan atas namanya. Iwan sudah menunjukkan belas kasihan dengan tidak membunuh mereka dan malah mengurung mereka. Pada akhirnya mereka pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Tidak peduli seberapa kerasnya mereka memohon, tidak mungkin dia melepaskan mereka. Ya, Anto dan Harun menyetujui perintah tersebut. Setelah itu mereka memanggil beberapa penjaga untuk membawa ketiga penjaga itu pergi, mengunci mereka semua. Setelah berhadapan dengan ketiga penjaga itu, Iwan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia langsung menemui Farid. Adapun Anto dan Harun, mereka baru saja kembali dari luar dan belum melaporkannya kepada Farid. Jadi mereka mengikuti di belakang Iwan, pergi bersama. Anto, apakah kalian berdua juga bertemu dengan Tuan Cahyadi? Iwan bertanya ketika dia melihat mereka mengikutinya. Ya benar, Tuan Cahyadi mengutus kami untuk melaksanakan beberapa tugas. Kami belum melapor kepadanya. Anto menjelaskan dengan singkat. Karena keduanya adalah bawahan langsung Iwan, mereka segera bergegas menghampiri Iwan ketika kembali. Jadi mereka belum melihat Farid. Bab 2152. Tugas apa yang dia kirimkan kepada kalian berdua untuk dilakukan? Iwan bertanya ketika dia mendengar itu. Tuan, ini tentang pencuri merah, salah satu dari 8 penjahat. Baru-baru ini, salah satu keluarga seni bela diri kuno di wilayah selatan berhasil menemukan teknik bela diri kelas hitam. Tingkat lanjut. 2 hari yang lalu pencuri merah membantai banyak orang hanya untuk mendapatkan itu, dan akhirnya berhasil. Anto menjelaskan situasinya. Tidak banyak teknik dan metode yang ada. Semakin tinggi peringkatnya, semakin langka dan semakin banyak dicari. Di wilayah selatan, teknik kelas hitam sudah berada pada level tertinggi. Khususnya, teknik kelas hitam peringkat tertinggi dan lanjutan adalah teknik yang hanya dimiliki oleh keluarga setingkat keluarga Gumelar dan juga bos selatan. Jelas sekali betapa berharganya metode tersebut. Karena itu, keluarga seni bela diri kuno menjadi sasaran pencuri merah dan pembantaian mereka. Farid sangat marah dengan hal itu. Farid memiliki otoritas tertinggi di organisasi Drakman di sini, dan pencuri merah membunuh orang-orang dengan sembrono. Farid tentu saja tidak bisa lepas dari kesalahan apapun. Jadi, dia mengirimkan beberapa ahli termasuk Anto dan Harun untuk mencari keberadaan si pencuri merah, ingin memancing orang itu keluar untuk menangkapnya.
Sebelumnya, mereka berdua sedang mencari di mana dia berada. Hah, pencuri merah lagi? Iwan terkejut mendengar penjelasan itu. Setelah dia mendengar tentang pencuri merah dari Henry, Iwan berencana untuk mencoba menyingkirkan pencuri merah sesegera mungkin untuk mencegah masalah di masa depan. Namun Iwan tidak pernah menyangka bahwa organisasi Drakmar di wilayah selatan akan mencari pencuri merah juga. Itu sempurna untuk apa yang dia inginkan. Anto, apakah kalian berdua berhasil menemukannya atau ada petunjuk? Iwan buru-buru bertanya. Meskipun dia sudah memutuskan untuk menyingkirkan pencuri merah demi Henry, dia belum pernah bertemu pria itu sebelumnya dan tidak tahu apa-apa tentang pria itu. Jika Anto atau siapapun dari organisasi Drakmar berhasil menemukan di mana pencuri merah itu berada, maka itu akan menjadi brilian. Kemudian, dia akan mampu menangani pencuri merah untuk organisasi Drakmar, membantu Henry untuk balas dendam. Tidak, kemarin beberapa ahli berhasil menemukan beberapa petunjuk. Tapi, sebelum mereka bisa mengumpulkan orang-orang kita, pencuri merah berhasil melarikan diri. Bahkan ada pengawal naga platinum dan 3 pengawal naga emas di sana. Ketiganya terluka. Anto menggelengkan kepalanya. Meskipun organisasi Drakmar di wilayah selatan memiliki banyak ahli termasuk beberapa ahli di tahap yang muna awal dan menengah, pencuri merah masih terlalu kuat. Dia sudah berada di tahap menengah yang muna. Jika organisasi Drakmar di wilayah selatan ingin menghadapinya, mereka memerlukan setidaknya 2 atau 3 pengawal naga platinum di tahap menengah yang muna atau lebih tinggi untuk bekerja sama. Selain itu, organisasi Drakmar tidak memiliki informasi, sedangkan pencuri merah bekerja dalam kegelapan. Orang-orang mereka cukup tersebar karena mereka harus mencari keberadaannya. Sulit untuk mengumpulkan 3 orang di tingkat menengah yang muna untuk bertarung dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, para ahli berhasil menemukan lokasinya, namun gagal melakukan apapun terhadapnya. Mereka bahkan membiarkannya kabur. Setelah itu, pencuri merah menjadi lebih berhati-hati dan dia menghilang tanpa jejak. Ini menyebabkan situasi menjadi lebih sulit, jadi tidak ada yang berhasil menemukan petunjuk sama sekali. Bab 2153. Pencuri merah itu sungguh sulit untuk dihadapi. Iwan mengerutkan kening menyadari bahwa situasinya lebih sulit dari yang dia kira. Pantas saja pencuri merah mampu berbuat jahat selama bertahun-tahun tanpa tertangkap oleh para ahli organisasi Drakmar. Benar, bukan hanya pencuri merah, semua 8 penjahat juga sama. Tidak hanya mereka sangat kuat, mereka juga sangat pandai bersembunyi. Untuk menghadapinya, organisasi Drakmar perlu menghabiskan begitu banyak sumber daya dan upaya. Baik Anto maupun Harun menghela nafas. Mereka yang berada dalam terang berjuang untuk menangkap mereka yang berada dalam kegelapan. Meskipun organisasi Drakmar memiliki banyak orang, 8 penjahat semuanya sangat licik. Mereka tidak akan menghadapi para ahli organisasi Drakmar secara langsung seperti orang bodoh. Biasanya mereka akan menghilang tanpa jejak jika ada masalah sedikit pun. Hanya ketika keadaan sudah reda, barulah mereka muncul lagi dan menimbulkan masalah. Menemukan 8 penjahat itu seperti menemukan jarum di tumpuk jerami. Kalau tidak, jika petarung langsung bertarung langsung, para penjahat itu pasti sudah dibunuh oleh ahli dari organisasi Drakmar. Anto, bagaimana kalau ini? Kenapa kita berdua tidak diam-diam mulai menyebarkan berita bahwa Henry Ates telah bergabung dengan grup Bio Farma nanti? Kata Iwan setelah berpikir beberapa lama. Dia mempertimbangkan untuk menggunakan Henry sebagai umpan untuk memancing pencuri merah keluar ketika dia merekrut Henry pada awalnya. Waktunya sempurna, dengan kemampuan dan jaringan organisasi Drakmar. Jika mereka diam-diam membocorkan informasi itu akan menyebar dengan sangat cepat. Seharusnya tidak ada lubang dalam informasinya juga. Lalu, selama pencuri merah itu menyukainya dan muncul sendiri, akan lebih mudah bagi Iwan untuk menghadapinya. Itu jauh lebih baik daripada pencuri merah yang terus-menerus bersembunyi.
Tuan Busnadi, Anda mencoba memancingnya keluar dengan umpan. Anto dan Harun langsung menebak rencana Iwan. Ya, itu benar, Iwan berkata sambil mengangguk. Itu mungkin tidak berhasil, Tuan Busnadi. Pencuri merah itu sangat licik. Jika ahli kita menunggunya, dia akan menyadarinya. Dia akan muncul semudah itu. Anto dan Harun menggelengkan kepala dan berkata, mereka tahu betapa kuatnya Iwan. Mereka tahu bahwa Iwan hanya berada di tahap semi yang muna atau tahap yang muna awal. Pencuri merah berada di tahap yang muna tingkat menengah. Dia lebih kuat daripada Iwan. Mereka berdua tidak menyangka bahwa Iwan akan mampu menghadapi pencuri merah sendirian. Mereka merasa Iwan ingin bekerja dengan para ahli organisasi Dagmar untuk menyiapkan penyergapan. Di sisi lain, Iwan meminta mereka berdua untuk memeriksa Henry sebelumnya. Jadi mereka mengetahui hubungan Henry dengan pencuri merah. Mereka juga tahu bahwa organisasi Dagmar menggunakan Henry sebagai umpan sebelumnya. Tetapi pada akhirnya gagal. Pencuri merah tidak akan tertipu jika Iwan menggunakan trik yang sama. Ya, aku tahu, aku punya caraku sendiri. Kalian berdua hanya perlu menyelesaikannya, Iwan berkata dengan tenang. Iwan berencana berurusan dengan pencuri merah sendiri dan tidak ingin ada penyergapan. Selama para ahli dari organisasi Dagmar tidak terlibat, tidak akan sulit baginya untuk memikat pencuri merah. Tentu saja karena pencuri merah itu terlalu kuat, dia tidak yakin bisa menghadapi pria itu. Sebelum masalah itu selesai, dia tidak akan memberitahukan idenya kepada dua orang lainnya. Kalau tidak, itu akan hanya terlihat buruk baginya. Ya Tuan, Anto dan Harun sama-sama menjawab. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana rencana Iwan menghadapi pencuri merah, mereka tidak berani menentang perintah langsung. Baiklah, ayo kita temui Tuan Cahyadi. Iwan mengubah topik dan berkata. Setelah itu mereka bertiga langsung berjalan menuju ruang kerja Farid. Bab 2154. Di kantor terdengar ketukan. Iwan, Anto dan Harun membuka pintu dan masuk melihat Farid duduk di mejanya. Salam Tuan Cahyadi. Mereka bertiga memberi salam dan membungkuk. Iwan, kenapa kamu ada di sini? Farid cukup terkejut saat melihat Iwan di sana. Jadi dia bangkit dan berjalan mendekat. Tuan Cahyadi, bunga 9 matahari yang Anda berikan kepada saya terakhir kali sungguh luar biasa. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih, kata Iwan sambil tersenyum. Bunga 9 matahari adalah ramuan yang menakjubkan dan langka. Itu adalah sesuatu yang sangat dicari. Farid menyimpannya dan berencana menggunakannya untuk dirinya sendiri. Namun akhirnya memberikannya kepada Iwan. Kalau tidak mungkin Iwan bisa menembus seni bijaknya dengan mudah dan meningkatkan pesat dalam seni bela dirinya juga. Dia sangat berterima kasih kepada Farid. Kita semua adalah keluarga di sini, tidak perlu bersikap sopan. Jadi bagaimana kekuatanmu saat ini? Apakah kamu sudah berada di tahap yang muna? Farid bertanya sambil tersenyum. Ya, kurang lebih, kata Iwan samar. Meskipun kemampuan aslinya masih belum mencapai tahap yang muna, Iwan sudah mampu mencapai tahap yang muna menengah dan bertarung. Namun itu melibatkan terlalu banyak detail sehingga dia tidak bisa berbagi dengan Farid. Jadi dia terpaksa mengabaikannya secara samar-samar. Itu bagus, aku harap kamu terus bekerja keras. Kamu akan bisa meraih lebih banyak lagi di masa depan. Farid menepuk bahu Iwan dan berkata, nada suaranya penuh pujian dan kekaguman. Dengan Iwan yang sudah berada di tahap yang muna, itu berarti Iwan sudah menjadi anggota sejati dari penjaga naga platinum. Selain itu, Iwan masih sangat muda dan dia sudah sangat kuat. Dia adalah seorang jenius yang sangat langka. Entah itu wilayah selatan atau seluruh Yanbe, Iwan mungkin tak tertandingi di kalangan generasi muda. Dia menaruh harapan besar pada Iwan. Tuan Cahyadi, saya punya pil 9 matahari di sini. Pil ini dibuat dengan bunga 9 matahari. Saya datang untuk memberikannya kepada Anda sebagai ucapan terima kasih. Iwan mengubah topik. Setelah itu, dia mengeluarkan pil 9 matahari untuk Farid. Dia membalas budi. Farid memberinya hadiah yang luar biasa. Dia tentu saja harus memberikan satu pil 9 matahari kepada Farid sebagai pembayarannya. Itu sebabnya Iwan datang menemui Farid. Pil 9 matahari? Apa itu? Apa efeknya? Farid memandang pil itu dengan bingung. Organisasi Dagmar bertanggung jawab atas ketertiban di dunia persilatan. Jadi mereka memiliki sistem informasi yang luas.
Sejak grup Bio Farma muncul di wilayah selatan dan menggunakan pil untuk mendapatkan nama bagi diri mereka sendiri, mereka menarik perhatian organisasi Drakmar. Farid juga mendengar tentang bagaimana Iwan diumumkan sebagai ketua grup Bio Farma setelah upaya penjualan kedua. Kepala A juga mendengar tentang efek luar biasa dari pil dari perusahaan tersebut. Namun, dia belum pernah mendengar tentang pil 9 matahari, jadi Farid tidak tahu apa dampaknya. Bab 2155. Pil 9 matahari bisa meningkatkan kekuatan seorang praktisi bela diri yang menggunakan metode cahaya. Jika siapapun yang berada di tahap semi yang muna mengkonsumsinya, setidaknya mereka akan mampu menembus level mereka saat ini. Mereka bahkan mungkin akan naik level berkali-kali. Namun jika itu adalah seorang yang berada di tahap yang muna ke atas, itu hanya akan meningkatkan kekuatanmu. Apakah kamu mencapai level baru atau tidak? Itu tergantung pada keberuntunganmu. Iwan menjelaskan secara singkat tentang pil 9 matahari. Apa sungguh menakjubkan. Mendengar penjelasan Iwan, Anto, Harun, dan Farid semuanya kaget. Meskipun mereka pernah mendengar tentang grup Bio Farma dan bagaimana pil pemeliharaan energi dapat membantu pelatihan praktisi bela diri sebelumnya, hal itu tidak menimbulkan banyak keributan di kalangan organisasi Drakmar. Karena pil pemeliharaan energi dan pil energi murni tidak berguna bagi mereka yang berada di tahap yang muna. Pil 9 matahari mampu membantu mereka yang berada di tahap semi yang muna dan di bawahnya untuk membuat terobosan dan bahkan dapat meningkatkan secara drastis mereka yang berada di tahap yang muna. Efeknya sungguh luar biasa. Jelas sekali betapa terkejutnya mereka. Luar biasa Iwan, terima kasih banyak. Pil ini akan sangat berguna bagiku. Aku akan menerimanya. Farid tertawa bahagia setelah pulih dari keterkejutannya. Dia menyembunyikan bunga 9 matahari begitu lama. Justru karena dia ingin menggunakannya pada saat penting untuk membantunya membuat terobosan. Pil 9 matahari dibuat dengan bunga 9 matahari dan bahan-bahan berharga lainnya. Efeknya tidak lebih buruk dari bunga 9 matahari. Meskipun menyakitkan baginya untuk memberikan bunga 9 matahari kepada Iwan, Iwan memberinya pil 9 matahari yang bahkan lebih baik. Dia mendapatkan manfaat dari itu. Akan luar biasa jika kita berdua bisa mendapatkannya juga. Melihat Farid menerima pil 9 matahari, Anto dan Harun tampak kagum di wajah mereka. Anto khususnya hanyalah penjaga naga emas tingkat kedua, tapi dia sedikit lebih kuat daripada Harun. Dia sudah berada di tahap semi yang muna. Pil 9 matahari dapat membantu mereka yang berada di level tersebut membuat terobosan. Itu berarti Anto mungkin bisa mencapai tahap yang muna jika dia memilikinya. Itu akan menyelamatkannya dari kerja keras selama beberapa tahun. Namun dia baru saja memikirkannya. Efek dari pil 9 matahari sangat menakjubkan. Itu pasti sangat berharga. Mereka berdua hanyalah pengawal naga emas, bahkan tidak setingkat pengawal naga platinum. Tidak mungkin mereka bisa mendapatkan sesuatu yang begitu berharga. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan pemikirannya, sesuatu yang mengejutkan dia dan Harun terjadi. Anto, Harun, aku punya 2 lagi di sini yang aku persiapkan untukmu. Iwan berkata sambil tersenyum, memberikannya pada Harun dan Anto. Meskipun mereka berdua tidak berada di bawahnya secara pribadi seperti Masun dan yang lainnya, mereka membantunya dalam banyak hal. Iwan merasa memberikan pil itu kepada mereka adalah cara membalasnya.